warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya, wa amarna bittaqwa, wa nahana 'anit ittiba'il hawa, wa ja'ala lana 'idal adha. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala inna lil muttaqina mafaza. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini, hari yang sangat mulia, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara yang segar, masih bisa menerima oksigen, masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditetapkan dalam diri kita, dalam kalbu kita ada iman, ada Islam, dan mudah-mudahan ditetapkan ihsan untuk kita semuanya. Dan sehingga kita pada pagi hari ini dengan penuh kesadaran, dengan penuh keikhlasan, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang penuh barakah ini dalam rangka untuk bersama-sama menjalankan ibadah salat Idul Adha. Sebagai bentuk rasa syukur tersebut, marilah kita bersama-sama para hadirin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa. Indikator yang paling mudah yang bisa kita koreksi pada diri kita adalah bagaimana kita mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Setiap Idul Adha maka diri kita langsung kemudian terbayang pada sosok-sosok mulia yang menjadi inspirasi kehidupan kita. Satu keluarga yang luar biasa yang akhirnya kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Keluarga ini adalah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan ibunda Siti Hajar radhiyallahu anha. Tentu kita selalu menteladani beliau. Bagaimana tidak, setiap Idul Adha kita diingatkan dalam sebuah kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala Nabi Ismail
mulai beranjak dewasa, mulai remaja, berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim sudah lama merindukan seorang anak. Diberikan seorang anak begitu beranjak mulai remaja, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Dengan ikhlas, dengan penuh ketaatan, Nabi Ismail kemudian nurut untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai apa yang dimimpikan ayahandanya Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tentu banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, khatib hanya akan mengambil 3 poin hikmah yang bisa kita tauladani dan mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah yang pertama adalah pendidikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim terbukti dan teruji ketaatannya dengan adanya perintah untuk menyembelih putranya. Secara logika nggak masuk akal. Secara logika manusia, ngapain manusia diperintah untuk menyembelih manusia? Tapi Nabi Ibrahim yang sedang sayang-sayangnya dengan putra tercinta, yang sejak bayi ditinggalkan, cintanya luar biasa, mahabbah kepada anaknya luar biasa. Namun kemudian datang perintah Allah, "Wahai Ibrahim, sembelih anakmu." Maka Nabi Ibrahim pun tanpa ragu hanya mengatakan sam'an wa ta'atan, "Ya Allah, kalau memang ini perintahmu ya Allah, pasti akan aku laksanakan." Kadang-kadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita selalu mengalami fase-fase kehidupan yang tentu di situ adalah mengandung pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Bagaimana Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang menyembah berhala, tentu itu pendidikan yang luar biasa bagi beliau. Bagaimana mempertahankan akidah di tengah orang tua yang tidak mau mengikutinya, di tengah orang tua yang menentangnya. Nabi Ibrahim tetap memegang akidah, tetap la ilaha illallah, tidak mau bergerak sedikit pun, dan apapun resikonya, sampai saat itu diuji dengan dibakar, Nabi Ibrahim tetap dalam pendiriannya, akidahnya la ilaha illallah. Sebuah pendidikan kehidupan yang luar biasa yang harus dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Belum di situ lolos pendidikan akidah, lolos Nabi Ibrahim, naik level lagi. Kemudian diuji kecintaannya kepada Allah. "Wahai Ibrahim, benarkah engkau mencintaiku? Tidakkah engkau menduakan cintamu padaku? Jangan-jangan engkau selama ini setelah adanya Ismail, cintamu berkurang kepadaku." Maka Allah mengujinya, "Coba sembelih orang yang kamu cintai itu." Ternyata Nabi Ibrahim pun lolos dan lulus dalam ujian ini, sehingga Nabi Ibrahim terus diabadikan. Bahkan sholat kita pun kita sebut dalam tahiyat ya. Setelah Nabi Muhammad kita sebut Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa makom Nabi Ibrahim makom yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin makom kehidupan kita meningkat, jangan hindari pendidikan dari Allah. Tentu sejak lahir sampai hari ini kita dididik oleh Allah dengan berbagai kesulitan. Begitu datang kesulitan, jangan semena-mena, jangan semata-mata langsung menyebut, aku diuji oleh Allah. Jangan sebut ujiannya dulu, sebut pendidikannya dulu. Alhamdulillah,
Saat ini aku sedang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan rezeki. Dengan sulitnya pekerjaan, dengan seretnya rezeki yang saya alami ini Allah sedang mendidik. Diberikan pengertian kepada keluarga, Bu, Allah sedang mendidik kita. Kita sedang diuji. Kita sedang dididik bagaimana kita tetap yakin bahwa rezeki itu dari Allah. Rezeki itu tidak semata-mata dari pekerjaan. Faktanya walaupun kita kesulitan sampai hari ini anak kita sekolah. Faktanya walaupun kita kesulitan sampai hari ini kita masih bisa makan. Faktanya walaupun kita kesulitan sampai hari ini kepala kita masih mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita lulus pendidikan, Bu. Kalau kita lulus pendidikan, insya Allah makom kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lulus kemudian kita tidak bergeming di dalam kesulitan rezeki, diuji lagi, ya Allah, sudah sekian tahun aku berumah tangga kok nggak punya anak. Ya, kemudian kita menganggap itu sebuah pendidikan. Mungkin Allah memang belum memantaskan kita untuk memiliki seorang keturunan. Bisa jadi jikapun Allah memberikan keturunan kepada kita, kita belum mampu, Bu, untuk mengurus amanah dari Allah itu sendiri. Ya. Tentu ini akan menimbulkan rasa syukur dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Memang Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Maka dialah yang menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amal ibadahnya. Yang dinilai oleh Allah adalah yang paling baik. Dengan menghadapi ujian hidup yang memang sudah disiapkan oleh Allah, kita hidup memang untuk diuji. Selesai ujian maka alam kita akan berbeda. Kalau kita ingin lulus dari semua ujian, berarti harus siap untuk pindah alam, yaitu ke alam barzah. Yang Allah lihat adalah ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa yang harus kita lakukan menghadapi ujian hidup ini? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, maka selalulah engkau minta tolong kepada Allah dengan cara bis-sabri, sabar, was-shalah, dengan menjalankan ibadah salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Hikmah yang kedua, melepaskan kemelekatan duniawi. Sesuatu yang melekat ketika harus dilepas tentu akan sangat menyakitkan. Sesuatu yang sangat lengket ketika harus dipisahkan pasti menimbulkan luka. Ketika kita melengketkan dua benda, kemudian benda ini dipisahkan, maka satu benda biasanya akan terluka atau bisa jadi sobek. Yang membuat kita sering sakit hati, yang membuat diri kita sering nelongso dengan keadaan, karena kita melekatkan dunia begitu lengket dengan kita, seakan-akan dunia tak mampu kita pisahkan. Maka sehingga ketika ada urusan-urusan dunia yang dipisahkan dari diri kita, rasanya sakitnya luar biasa. Awalnya tidak ada, kemudian kita dikasih rezeki, kita punya motor, motornya hilang, luar biasa menderitanya. Harta kita tiba-tiba hilang, dicuri orang, luar biasa sakitnya. Kenapa? Karena selama ini sangat dekat dan sangat melekat dengan diri kita. Begitu kita mendapatkan gaji, mendapatkan rezeki, seakan-akan kita meyakini ini hakku, ini hasil kerja kerasku, ini milikku, aku berhak atas segala-galanya yang aku miliki ini. Maka begitu Allah ambil sedikit demi sedikit, rasanya sakit. Karena sangat melekat. Maka Idul Adha mengajarkan kita melepaskan kemelekatannya. Bagaimana Nabi Ibrahim bisa melepaskan Nabi Ismail sebagai anak kandung yang hubungan ikatannya sangat kuat, demi perintah Allah dilepaskan. Maka kita diajari setiap Idul Adha melepaskan setiap sebagian rezeki kita untuk berkorban.
Berkorban itu bukan sekali seumur hidup, tapi berkorban itu setiap datang hari raya Idul Adha, kita punya rezeki, maka disunahkan kita untuk berkorban. Latihan melepaskan. Bukankah hidup itu adalah episode kehidupan, dari mulai menggenggam sampai melepas, dari mencengkram sampai melepas, lahir tangan kita menggenggam, meninggal kita melepas. Tapi sayangnya selama ini kita jarang diajari untuk pendidikan melepas. Dari kecil kita selalu diajarkan orang tua kita, guru-guru kita, ayo nak raih, ayo capai, ayo dapatkan, semuanya dalam rangka untuk mendapatkan. Tapi jarang kita diajarkan untuk melepas. Idul Adha kita diajarkan untuk melepas keegoan kita, melepas takabur kita, melepas sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkorban. Maka ikhlaskanlah, lepaskanlah sebagian harta kita yang sebenarnya juga selama ini awalnya tidak ada, Allah adakan. Tapi kenapa ketika Allah minta sedikit saja untuk berkorban, kita sangat berat. Allah minta sedikit saja untuk sedekah pembangunan mushola, masjid, pondok pesantren, kita sangat berat. Bukankah awalnya tidak ada, Allah adakan? Pasti nanti suatu saat juga akan tidak ada. Daripada di pasar tidak ada oleh Allah, mending kita yang tidak mengadakan, kita meniadakannya sendiri dengan ikhlas kita melepaskan. Maka ketika kita ikhlas melepaskan, insya Allah hati kita menjadi lega, hati kita menjadi ringan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan apapun hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mau menginfakkan dari apa yang kamu cintai. Sering kita ingin mengharapkan kebaikan, tapi kita lupa tidak mau berinfak. Padahal Allah sudah mengatakan, lan tanalu, kamu tidak akan dapat. Tidak akan kamu dapat kebaikan sedikit pun. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu mau untuk menginfakkan sebagian harta yang kamu miliki. Bahkan yang kamu cintai, apa yang kita cintai, beranikan kita menginfakkan. Maka kalau kita dalam keadaan susah, ya, mungkin Allah sedang menguji kita, memberikan pendidikan, coba lepaskan apa yang kita cintai. Harta yang paling kita cintai apa? Coba lepaskan. Insya Allah Allah akan memberikan gantinya yang jauh lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang ketiga yang terakhir, dengan sedikitnya waktu pada kesempatan hari ini, kami singkat saja bahwa yang terakhir adalah keberhasilan Siti Hajar dalam mendidik Ismail. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu ketika Nabi Ismail itu lahir, sejak kecil sudah ditinggal Nabi Ibrahim. Ketika sudah mulai beranjak dewasa, Nabi Ibrahim datang dengan perintah menyembelih. Kok bisa anak ini tiba-tiba mengiyakan begitu saja? Kok bisa sesoleh itu? Padahal tidak ditunggui Nabi Ibrahim. Berarti murni pendidikan Nabi Ismail ini di tangan ibunya, yaitu Siti Hajar. Berarti Siti Hajar ini seorang pendidik yang luar biasa. Tanpa didampingi Nabi Ibrahim, mendidik sendirian di gurun pasir yang tandus, berhasil Siti Hajar mendidik Nabi Ismail menjadi anak yang soleh. Apa kuncinya? Setidaknya ada dua. Yang pertama, kekuatan iman dan akidah yang kokoh. Saat Nabi Ibrahim hendak meninggalkan, terjadi dialog antara Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Wahai Nabi Ibrahim, di mana engkau akan meninggalkan kami? Tidak dijawab sama Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah Ibrahim, di mana engkau akan meninggalkan kami? Tidak dijawab sama Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Allah Ibrahim, di mana engkau akan meninggalkan kami? Karena dijawab, maka Siti Hajar menjawab sendiri. Ya, kalau begitu Allah tidak akan menterlantarkanku. Nabi Allah Ibrahim pergi, Siti Hajar dengan Nabi Ismail di tengah gurun, tandus dan sebagainya. Dia meyakini Allah tidak akan menterlantarkanku. Keyakinan yang sangat kokoh. Kadang-kadang ketika sebagai seorang istri kita ditinggal suami untuk bekerja di luar kota, Pak, nanti aku gimana, ini gimana, itu gimana, anak-anak gimana, dan banyak gimana. Kalau yakin sama Allah, anakku yang menjaga Allah, rezekiku yang memberikan Allah, semuanya adalah dari Allah. Asal aku taat beribadah, asal aku terus meningkatkan ketakwaanku, pasti Allah tidak akan menterlantarkanku.
Maka sebagai seorang istri, al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolahan pertama bagi anak. Maka ibu adalah orang yang harus paling kuat, kokoh imannya. Kalau sudah ibu lemah imannya, maka dikhawatirkan anaknya akan tumbuh sebagai anak yang tidak soleh. Yang kedua, Siti Hajar selalu berpikir positif. Bagaimana ritual sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah. Siti Hajar mencari air. Sudah tahu dilihat di Bukit Sofa nggak ada air. Lari ke Bukit Marwah, tidak ada air. Diulangi lagi sampai 7 kali. Kenapa? Karena Siti Hajar yakin bahwa Allah pasti akan memberikan dengan cara apa. Aku harus bergerak. Kalau aku tidak bergerak, mungkin Allah tidak akan memberikan. Berpikir positif, pasti Allah akan memberikan. Bergerak terus Sofa Marwah. Akhirnya air itu tidak muncul di Bukit Sofa, tidak muncul di Bukit Marwah, tapi muncul di kaki Nabiullah Ismail alaihi salam yang menjadi air Zam-Zam yang tidak pernah habis sampai akhir zaman, dan sampai hari ini kita pun bisa menikmatinya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ziarah Makkah Madinah sehingga bisa menyaksikan langsung kedahsyatan air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian khutbah Idul Adha singkat, mudah-mudahan penuh manfaat dan bisa kita ambil hikmahnya, dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman, kekuatan Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan Allah untuk mampu melepas apa yang kita miliki, yang hakikatnya awalnya juga bukan milik kita. Dan mudah-mudahan istri-istri kita, ibu-ibu, diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak. Karena pendidikan seorang ibu sangat berarti bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam dekapan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa بجانب وكرمك السيئات وصفية العرب والأسد وإمام قدر الخرم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa masabihal ghurur. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun waf'alul khaira wajtanibu anis sayyi'at wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikati bi qudsi faqala ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wardallahu anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidiyata wa ansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin.
Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal bah wasyufa mukhtalifa wasyada'ida wal mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldanil muslima amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullahal 'azim yazkurkum fashkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana